gini nih, saya kalau jadi Samuel mau sepak orang itu. Benar Pak, dia bilang gini deh, dia datang ke Samuel. Bapak, berikanlah kami seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, supaya kami bisa mengabdi kepadanya seperti bangsa-bangsa lain. Terus Samuel bilang gini, kalau kita mengangkat seorang raja, maukah anak-anakmu yang perempuan menjadi istrinya dan selir-selirnya? Maukah anakmu yang laki-laki menjadi penjaga kudanya, menjadi penjaga kerajaannya? Maukah engkau, kalau ada raja, engkau memberikan 10/10 dari gandummu kepada raja? Bukan enak batu? Jawab mereka apa? Tidak apa-apa, asal kami memiliki seorang raja. Bilang. Ih, baru melihat orang bodoh kayak gitu. Nah kan? Dulu, itu zaman kerajaan. Terus, dah bagus-bagus lagi. Sudah ada Raja Saul yang pertama nih. Raja Saul yang pertama. Terus Daud. Nah, Daud masih bersatu. Terus dapatlah raja yang bijaksana. Nah, zaman Raja Salomo ini, tahukah berapa jumlah istri Raja Salomo? 1000. Wah, 3000. Tambah selir maksudnya. Istrinya itu 1000, terus 2000 selirnya. Kalau berbicara hubungan suami istri, 1 tahun itu 365 hari. Istrinya 3000. Gimana cara dia habiskannya? 1 hari 5 kali lah. Jadi nafkahnya gimana ya? Banyak gandum. saya nggak boleh bayangkannya. Kalau kalian boleh. Tanya Pak Juwana. Dan kalau dibaca dari, mungkin pernah nonton film Cleopatra. Cleopatra itu adalah ratu Mesir. Jadi anak-anak raja Mesir, anak-anak Firaun itu namanya Cleopatra. Jadi ada Cleopatra 1, 2, 3, 4 sampai berapa gitu. Nah, beberapa Cleopatra itu menjadi istri dari Salomo. Dan beberapa putri Persia itu menjadi ratu Salomo. Makanya mulai saat itulah mulailah, kalau misalnya kalian baca di kitab suci setelah perjanjian lama, setelah Kidung Agung, itu Salomo baca tulisan Kidung Agung. Asik tuh baca Kidung Agung, boleh lah sambil menghayal. Penyembahan berhala, dalam tanda kutip berhala, itu mulai marak di Israel. Kenapa? Karena semua ratu Israel itu banyaknya 10% sampai 15% adalah bangsa luar. Dan tahu putri siapa ya? Putri yang mengunjungi Raja Salomo? Ingat ratu yang mengunjungi Raja Salomo? Ratu dari timur? Selatan. Belum ada. Ceritanya ratu itu saat berkunjung ke sana, yang tidak ditulis dalam kitab suci, tetapi ini ditemukan dalam dokumen yang ada di tulisan-tulisan batu di Persia, bahwa dia selama di sana berhubungan dengan Raja Salomo. Dia hamil. Makanya di Afrika itu ada bangsa Yahudi, keturunan dari Raja Salomo. Ini boleh dicontoh ya? Tidak boleh. Bahaya ini. Tidak boleh. Ini saya bicara perspektif sejarah ya, apa yang saya pelajari. Jadi zaman kerajaan. Terus setelah Raja Salomo ini kan perpecahan. Jadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Yerusalem. Ya, jadi Yahudi mempunyai perpecahan kerajaan, dan ratu-ratu itu banyak juga perpecahan anak-anaknya, yang anak-anak Salomo yang sebelumnya yang dari kerajaan dari Cleopatra dan sebagainya membangun banyak mesbah buat ini penyembahan berhala. Kehancuran kerajaan bisa dibaca dalam 2 Raja-Raja 18 sampai 25. Terus ini zaman pembuangan di Babel. Itu zaman Nabi Yeremia, Yeskiel dan Yesaya. Nah, terus zaman Persia itu zaman Esra dan Nehemia,
Dan zaman Persia ini ada satu nabi yang juga cukup terkenal, Nabi Esther. Nabi Esther itu adalah ratu Persia. Jadi dia istri dari ratu Persia. Jadi kalau baca kitab Esther yang kedua, kitab Esther yang kedua itu tambahan kitab Esther. Nah itu baru kita baru tahu di situ dia ratu dari bangsa Persia. Nah zaman Helenis, zaman perubahan atau zaman Wasi Malakama, terus ada zaman penjajahan Romawi, permulaan perjanjian baru. Nah, kalau bicara soal toleransi, para nabi ini berbicara soal toleransi itu sangat kuat sekali. Mulai dari bapak bangsa, mereka saat Abraham masuk ke kota Mesir, dia bilang Sarah itu bukan istrinya, Sarah itu keponakannya. Supaya apa? Karena orang tidak boleh bawa ke Mesir itu tidak boleh bawa istri cantik, tapi hanya boleh bawa saudaranya. Nah, dan dia diterima dengan baik. Sampai Yusuf yang dibuang di Mesir itu diterima dengan baik oleh kerajaan. Jadi sama Firaun pada waktu itu. Jadi mereka berdialog dan bersama-sama. Nah, terus zaman perebutan negeri itu, mereka itu mengirim beberapa orang untuk berdialog sebelum berperang itu. Zaman kerajaan banyak dialog. Jadi zaman Nabi Yesaya, terus zaman nabi-nabi, terutama Nabi Elia dan Elisa. Elia itu tinggal di mana sih? Kalau dalam kisahnya, tinggal di rumah janda. Dan janda itu bukan orang Israel. Yang dibangkitkan oleh Elia itu bukan orang Israel, anaknya. Itu orang luar. Di luar bangsa Yahudi. Apakah orang mati pada zaman itu hanya satu? Apakah janda pada saat itu hanya orang itu? Tetapi ada sesuatu yang mau disampaikan Nabi Elia, bahwa harus bersahabat dengan bangsa lain. Ya. Terus zaman Nabi Elisa, Naaman yang disembuhkan dari kusta. Naaman itu kan raja Persia. Apakah pada saat itu orang Yahudi tidak ada yang kusta? Ada. Bukan ada, lebih banyak. Zaman Yesus waktu itu aja banyak dia menyembuhkan orang kusta. Nah, mengapa dia menyembuhkan Raja Naaman? Karena dia mau menunjukkan kebersamaan dengan bangsa lain. Tetapi, ini tapinya, zaman perjanjian lama ini tidak pernah dikatakan bahwa bangsa lain itu adalah sahabat. Selalu dikatakan musuh. Ini negatifnya ya. Dan itu kita harus pelajari, bahwa makanya harus dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu memandang bangsa lain dalam perjanjian lama itu adalah musuh. Sama kafir ya Pastor ya. Musuh, kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Pokok bangsa itu tidak ada di luar Yahudi itu. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Yang campur dengan Yahudi aja tidak benar. Zaman itu. Nah, tetapi mari kita lihat perjanjian baru. Nah, ini yang kadang-kadang kita harus lengkap. Kalau lihat perjanjian lama, jangan ambil perjanjian lama saja, tetapi lihat juga di perjanjian baru. Ini paham keselamatan dalam tradisi biblis perjanjian baru. Next, yang selanjutnya. Nah, Yesus itu mengajarkan radikalisme. Yesus itu orang paling radikal, yaitu permulaan proses keterbukaan dan toleransi pada yang lain, yang dianggap dalam tanda kutip itu dianggap bertentangan dalam ajaran perjanjian lama. Karena tadi kita anggap bahwa perjanjian lama itu adalah bangsa lain itu adalah musuh. Maka dalam perjanjian baru Yesus berani menembus batas-batas yang belum 100% dilewati Israel pada perjanjian lama. Nah, Yesus mengajarkan para murid dengan cara hidup. Ya. Yesus itu tidak membangun agama, tetapi dia membangun cara hidup, contoh. Ya, membangun contoh. Nah, Yesus terus saya tunjukkan beberapa ajaran Yesus supaya kita tidak terlalu lama. Next. Nah, sabda bahagia. Nah, sabda bahagia terus di sana adalah kenapa? Dia bilang, harusnya kamu sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mengapa? Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah. Kembali pada kitab Kejadian, segala sesuatu yang diciptakan Allah semuanya baik adanya.
Baik dari ciptaan hari pertama sampai hari ke-6, semua baik adanya. Jadi itu tidak ada lagi istilahnya bahwa sana jelek, sini buruk, sini jelek, sini buruk, sana kafir, sini apa, itu tidak ada. Semua baik adanya. Jadi kita itu harus kembali kepada Bapa yang ada di surga, yang adalah sempurna sebagai cerminan manusia. Allah itu tidak membuat kita itu seperti muka monyet, seperti muka babi. Dia itu membuat kita secitra dengan Allah, dengan Dia. Mirip-mirip kerak ya. Mungkin gimana lah ya. Mungkin pas nganuk hidung, pas nganuk mata segala apa besek, mungkin ya pas ngeletak muka kita ini kena tanah gitu, makanya muka agak atas gitu. Kalau bule kan mungkin pas ditelentang begini, kalau kita ini mungkin pas ditimpa begitu, makanya hidung kita Indonesia ini agak pesek sih gitu. Nah terus kan tanah liat kan, mungkin agak dipanggang gitu kan. Mungkin ada yang angus lah, pas orang Afrika itu mungkin angus, ada hitam sedikit gitu kan. Ada yang belum masak udah diangkat, mungkin orang gimana, ada picat-picat sedikit gitu kan. Nah, di situ ada yang pas masak sawo matang, gitu. Gitu bang modelnya kan. Nah, terus yang kedua, hal mengikuti Yesus. Nah, hal mengikuti Yesus, Matius 8 ayat 18 sampai 22. Nah, hal mengikuti Yesus 8 ayat 22 ini, barang siapa mau mengikuti aku harus memangkul salibnya dan mengikuti aku. Memanggul salib. Memang hidup di dunia ini tidak gampang. Coba, kenapa bayi lahir itu menangis? Tidak nangis pun disuruh nangis. Ada yang perawat bidan, kalau bayi tidak nangis itu bahaya kan? Dan disuruh nangis. Karena memang mereka nangis itu masuk ke dunia menderita, Pak. Dia menangis lahir nih. Aku lahir di dunia, Tuhan ke saya kan. Kita kan berusaha senyum dengan penuh penderitaan. Kenapa? Memanggul salib. Kita nih bukan nyaman lah. Mau bapak yang jadi anggota dewan lah, mau Islam kah, mau Katolik kah, mau Hindu, mau Buddha, sebenarnya hidup tidak nyaman. Nangis kita dilahir. Dan meniti hidup itu penuh dengan air mata. Siapa yang tidak meniti hidup dengan air mata? Mau nikah air mata. Kenapa mau nikah air mata? Pacaran air mata. Mau kawin air mata, mau kawin di sini tidak boleh, mertua mau di sana, mau tinggal di sini harus tinggal dengan mertua. Mending mertua baik-baik. Setiap hari kena omel, senyum di depan tuh, tapi masuk kamar berlinang air mata. Nyaman kok disuruh jadi suster tak mau. Bersibuk nyari kerja tidak dapat. Bersibuk ini, bersibuk itu, anak dah mulai sakit, masuk rumah sakit segala apa. Nggak boleh nangis depan orang, masuk ke kamar. Kemana aku nyari duit ini? Nangis. Ya? Jadi memang memanggul salib itu luar biasa. Tapi jangan lihat juga pastor nih senyum-senyum, ketawa-tawa, nggak nangis. Nangis juga. Kita nyaman jadi jomblo. Kena umat yang legal ya. Lihat orang bawa bini cantik mau enggak? Nah, terus saat Yesus mengutus 12 rasul. 12 rasul dan 70 murid juga sama. Saat engkau memasuki suatu rumah, saat engkau diterima, tinggallah di situ, makanlah dan minumlah apa yang diberikan kepadamu. Ya. Maksudnya apa? Masuk ya kemana-mana. Dia kan kalau misalnya masuk ke rumah orang Yahudi pasti diterima. Dan ini sudah jelas bahwa ini masuk ke rumah orang lain. Kalau engkau diterima, tinggallah di situ, makan dan minumlah. Makanya waktu saya pergi ke Darul Ulum di pesantren di sana, Pak Haji di sana bilang, Prater belajar Islam tak? Jangankan belajar Islam, skripsi saya aja Imam Al-Ghazali. Saya skripsi saya Imam Al-Ghazali, etika Al-Ghazali, potensi etika Al-Ghazali. Nah, jadi susah juga jadi Islam. Untung aku bukan Islam tuh. Adabnya tuh bukunya segini ah. Masuk WC gimana,
bersalam dengan gimana, beribadah gimana, banyak aturannya. Itulah aku bilang sama Pak Haji, untung saya Katolik Pak, saya bilang kan, bisa makan babi maksudnya. Tapi dia bilang untung saya enggak jadi pastor juga Pak. Kenapa? Saya bisa istri katanya. Bisa 9 lagi kata dia. Ya lah, ada untung ruginya lah. Jadi tidak ada yang semua yang untung semua. Ya. Oke, next. Yesus dan pemuda kaya. Nah, Yesus dan pemuda kaya ini beliau juga. Pemuda itu kan datang. Ini kalau pemuda kaya ini pemuda yang agak ngotot menurut saya. Karena apa? Dia bilang, apa yang harus saya lakukan untuk hidup? Jadi pertanyaan pertamanya pemuda itu adalah, apa yang harus saya lakukan untuk hidup? Hidup ya, Bu. Yesus cuma bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, orang tuamu, dan berbuat baik. Itu aja, maksudnya yang 9 lainnya. Maksud itu, kalau untuk hidup kita ini cukup ikut perintah Allah, 10 perintah Allah. Ya. 10 perintah Allah itu sudah ditanamkan Allah di dalam hati kita masing-masing. Jadi kita ini mau nyembah berhala, mau sholat kah, mau gimana pun, kita ini tetap mencari yang namanya Tuhan. Kalau udah ada masalah semuanya orang pasti akan cari Tuhan. Benar gak? Mentok-mentok kalau udah ada masalah baru udah ada cari Tuhan. Itu biasa lah. Lupa dengan Tuhan. Mentok-mentoknya semua akan mencari Tuhan. Terus setelah mencari Tuhan, mencari siapa? Mencari sesama. Kalau tetangganya tidak ada orang Katolik gimana? Kan mati. Bisa orang mati menguburkan diri sendiri. Nah, kalau bisa, bolehlah. Apa? Biarkanlah menguburkan orang mati. Itu istilah itu. Tidak ada orang mati yang bisa menguburkan diri sendiri. Jalan sendiri. Kecuali di apa namanya Toraja yang mayat disuruh joget gitu ya. Ya. Nah, terus seperti gambar yang di sebelah kanan itu adalah perumpamaan orang Samaria. Orang Samaria itu ada 2 perumpamaannya, yaitu di sumur dan orang Samaria yang baik hati. Makanya saya tidak tulis ayatnya. Belum. Jadi perumpamaan orang Samaria ini paling baik menurut saya. Siapakah sesamaku manusia? Yang dilakukan imam dan orang Lewi itu, dan saat lewat orang yang dirampok, nggak salah. Imam itu kan mau berangkat ibadat. Dalam aturan Yahudi itu nggak boleh nyentuh darah kalau mau beribadah. Orang Lewi saat dia kan membawa persembahan, orang Lewi itu kan tugasnya membawa persembahan, nggak boleh nyentuh darah. Nyucinya susah karena mereka harus punya ritual untuk mencucinya saat mereka menyentuh darah yang najis. Karena mereka mau ibadat. Mungkin macam saya tadi agak terlambat gitu, buru-buru gitu kan. Ada orang jatuh, gimana mau nolongnya? Buru-buru. Nggak salah yang mereka lakukan. Tetapi yang disalahkan Yesus adalah soal kemanusiaanmu tuh di mana? Kemanusiaan kita tuh di mana? Masa orang dah tergeletak mau mati? Kalau zaman sekarang mungkin banyak orang lewat. Pada zaman itu yang lewat itu cuma beberapa. Orang dah ngap bau, kata orang Skadau. Dah ngap bau, dah mau mati. Imam lewat, pastor dah berjubah, dah berpolar begini kan, dah rapi, rambut dah ngeleket kan. Dah mau sembahyang, dah mau turne nih. Ada orang jatuh, dah mau ditolong. Gimana perasaan? Itu Bang yang Yesus permasalahkan itu. Dan orang Samaria yang di sumur itu, sampai dia bilang begini sama Yesus, tidakkah orang Yahudi tidak boleh mengambil barang dari orang kafir? Dia bilang dia orang kafir. Yesus memotong itu semua. Dia bilang gak ada masalah. Dan dia malah bercerita, dan itu bukan saja sekedar orang kafir, janda gitu. Kan?
Janda kan Samaria itu? Nah, melihat janda itu tergeraklah hati Yesus. Sekalian janda juga rupanya Yesus. Suami 5.